Ngobrolin Kampus. Podcast yang ngebahas segala drama perkuliahan dari dosen, mahasiswa, dan yang lainnya. Hari ini kita tuh mau ngebahas topik yang pastinya sangat relate banget nih di kalangan mahasiswa sekarang. Kayak mulai dari perbedaan persepsi, tantangan komunikasi, terus sampai kadang tuh materi kenapa sih susah banget untuk dipahamin gitu. Ada banyak bahasa-bahasa yang susah dipahamin gitu sama mahasiswa. Nafisa Dan aku Marlika. dan kita ada special guest, yaitu hari ini kita ditemenin oleh Bu Mali. Bu Mali, silakan. Halo Ibu. Selamat datang Ibu di podcast kami hari ini yang bakal ngebahas Tentang perbedaan persepsi antara dosen dan mahasiswa, khususnya ketika kita komunikasi antara dosen sama mahasiswa gitu. Jadi kayak di kampus tuh mahasiswa tuh sering banget tuh Bu dituntut untuk paham materi kayak gitu kan. Tapi dalam praktiknya dosen ngejelasin tuh pakai gaya bahasa yang berbeda-beda gitu kan Bu. Kayak menurut Ibu tuh gimana sih cara dosen untuk ngejelasin ke mahasiswanya kayak gitu biar nggak munculin perbedaan-perbedaan yang mungkin bikin mahasiswanya tuh banyak salah paham. Oke, thank you ya buat pertanyaannya. Saya izin jawab pertanyaan yang pertama. Sebagai dosen, dan kalian juga di kelas saya, right? Apalagi teman-teman tahu kan, terkadang gaya bahasa yang saya pakai juga di kelas saya mix dengan bahasa Inggris, dan mungkin banyak sekali orang yang tidak familiar ya. Dan mungkin itu juga menjadi salah satu kendala terbesar, karena itu bukan our first mother tongue atau bukan bahasa pertama kita. Tapi sebagai tenaga pendidik ya, contohnya saya pasti punya beban yang dimana akhirnya saya harus follow up terus ketika saya selesai menjelaskan, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham. Dan karena saya Gen Z ya teman-teman ya, pasti gaya bahasa yang saya gunakan juga akan lebih dekat dengan teman-teman. Jadi untuk pendekatannya nggak terlalu ribet dan sesulit yang biasanya mungkin dosen-dosen yang sudah senior lakukan gitu. Tapi kalau misalnya saya boleh tanya balik ya teman-teman, what do you think about my class? Gimana teman-teman merasa soal kelas saya? kalau menurut aku dari aku dulu ya. Oke. Kalau menurut aku Bu Mali itu karena kita sama-sama Gen Z ya. Ya, menurut aku fun, terus kita tuh jadi kayak lebih santai ya, tapi masih ada batasan lah ya sesama dosen dan mahasiswa gitu ya. Kalau menurut Ika gimana? Kalau menurutku aku kan lebih bisa tuh gaya belajar bahasa tuh langsung pakai contohnya ya. Dan Bu Moli tuh sering banget ngejelasin materi dan langsung contohnya tuh sesuai dengan Bu Moli yang pernah kejadian sama Bu Molinya gitu. Jadi di kelas Bu Moli tuh aku merasa kayak gampang dipahamin dengan berbagai contohnya kayak gitu. Langsung studi kasusnya ya. Iya, langsung ada. Soalnya kan ada beberapa yang dosen kayak cuman datang kelas ngejelasin nggak pakai apa-apa, yang penting ngejelasin terus udah kelar kayak gitu. Dan mungkin itu jadi tantangan terbesar untuk dosen, di mana kita memang harus memberikan salah satu hal yang related ya kan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu aja sih jawaban dari saya. Nah kan waktu itu kita pernah nih Bu dapat tugas itu disuruh ngerjain esai 15 halaman. That's a lot. 15 halaman. Terus dalam pikiran mahasiswa kan esai itu paling banyak ya paling 2-3 halaman ya Bu. Sedangkan dosennya tuh nganggep kalau misalkan 15 halaman tuh ya sebagai analisis biasa kayak gitu kan. Curhat ya. Ya, sekalian curhat. Kayak curhat nih sama dosen. Iya, terus akhirnya itu tuh bikin jadi kayak beda banget persepsinya. Jadi kayak jadi mahasiswanya bingung, dosennya bingung. Jadi kayak jadi banyak kesalahpahaman gitu dan tugasnya jadi nggak jelas banget gitu kok. Iya, waktu itu juga aku kan bingung kan, jadi aku nanya sama temen aku, ini bener nggak sih esai itu ada 15 halaman? Karena setahu aku sebagai mahasiswa, apalagi kita masih semester 3 ya, esai itu cuma 2 halaman. Jadi aku tanya lagi sama temen aku, ini bener nggak esai itu 15 halaman? Banyak banget tuh 15 halaman, nggak mungkin kita kayak ngetik 1 halaman tuh banyak itu pasti banyak kan. Akhirnya aku tanya sama temen aku, bener nggak? Tapi dosennya malah salah paham sama kita, jadi akhirnya kita dibilang kelas paling ngeluh gitu. Despite ya, saya juga nggak tahu siapa pengajarnya. Cuman gini, mungkin dari sisi tenaga pendidik atau dosen, kita ingin teman-teman lebih paham ya terkait konteks apa yang ada di kelas. Dan mungkin dengan teman-teman menulis esai sebanyak itu, ingin teman-teman juga bisa baca lebih banyak referensi ya,
Cuman mungkin ada miss di sini adalah ketika beliau ini tidak menyampaikan bagaimana caranya. Iya kan? Bagaimana caranya? Mungkin di situ adalah apa ya, lack of information nggak sih, jadinya ada missing piece yang akhirnya teman-teman juga menjalaninya setengah hati karena apa yang diberikan instruksinya kurang jelas. Cuman dari POV dosen ya mungkin ya itu mereka ingin memberikan teman-teman tuh referensi sebanyak mungkin, apalagi sekarang kan kalau misalnya kita udah ngomongin soal teknologi AI dan lain sebagainya, mungkin sebagai dosen juga mikir kayak gampang lah, mungkin mereka pasti bakal pakai AI, mungkin bisa jadi kayak gitu. Cuman ya back again ya, kalau saya pribadi, kalau misalnya memang saya memberikan salah satu assignment atau tugas, pasti saya akan memberikan tata cara yang sejelas-jelasnya. Contohnya kayak tugas akhir kita ya. Kita kan saya udah kasih tahu bagaimana caranya, bagaimana pembagian dari delegasinya, bagaimana narasinya, template-nya. Nah itu sebenarnya itu yang sebaiknya harus diimprove oleh dosen yang bersangkutan. Itu sih guys. Jadi mungkin sebagai ketua kelasnya gitu ya bisa jadi mediator antara anak-anak kelas dan dosennya. Harusnya itu sih, itu yang itu diperbaiki ya. Jadi bukan cuman dari dosennya yang harus diperbaiki cara ngajarnya, tapi dari mahasiswanya juga harus memahami. Betul, lebih proaktif sih sebenarnya, bukan paham ya, karena kalau misalnya paham mungkin butuh waktu. Tapi kalau misalnya kita proaktif, kita lebih banyak nanya, mungkin itu lebih dekat juga. Cuman balik lagi, karena setiap orang berbeda-beda, setiap orang punya treatment yang berbeda-beda, saya juga tidak bisa menyamaratakan antara saya dengan dosen atau tenaga pendidik lainnya gitu sih guys. Benar, karena emang dari kita ada beberapa mata kuliah dan cara ngajar itu beda-beda banget tuh. Benar-benar nggak bisa disamain dan sangat-sangat beda menurut saya. Ada yang pakai visual, ada yang nggak pakai visual, ada yang pakai contohnya, ada yang nggak pakai contohnya, dan dari anak-anak mahasiswanya pun juga cara gaya belajar itu beda gitu. Jadi kayak banyak banget, mungkin ibu juga pasti agak relate, banyak yang mahasiswa yang kayak ditanya paham nggak, paham ternyata nggak paham kayak gitu. Dan ujung-ujungnya kayak nanya lagi di chat atau segala macam. Ya kadang mereka juga cuma ngangguk-ngangguk doang, padahal mereka tuh sebenarnya nggak paham, sebenarnya kayak ini apa sih dosen ngomong aku, udah gue lapar nih makan gitu kan. Nah ini sebenarnya nggak tahu saya pernah mention atau nggak di kelas teman-teman ya, tapi saya pernah nanya kayak pernah nggak sih teman-teman itu kalau misalnya ngomong ada informasi di grup kelas, tapi teman-teman tetap pecek ke orang yang nyampe informasinya, iya nggak relate kan? Nah sebenarnya dengan treatment yang seperti itu tuh membiasakan kita untuk jadi tidak terlalu percaya diri guys, gitu. Jadi kenapa ketika dosen bertanya di kelas kayak ada lagi yang mau ditanyakan terus kayak enggak, tapi tiba-tiba nanti pecah, tiba-tiba nanya siapa, padahal ketika kita ngomongin grup WhatsApp itu adalah forum juga, forum diskusi cuman virtual. Ketika di kelas kita bisa bertatap muka, kita ketemu, dan itu juga merupakan forum diskusi di mana sebenarnya siapa aja feel free buat nanya. Nah, cuman kebiasaan itu dasar Gen Z ya. Saya juga Gen Z. I'm a part of Gen Z too. Nah, jadi saya juga merasa bahwa ya itu adalah apa ya, perubahan yang cukup signifikan ya dari generasi ke generasi, sampai akhirnya ya kita pasti akan memilih untuk jalur yang lebih instan dan ya udah yang penting ada di chat, terus kita bisa baca berulang kali. Berbeda ceritanya dengan kalau misalnya kita nanya di kelas tapi itu nguap informasinya. Iya, benar-benar cuma kayak nggak digelar doang, aduh udah lapar ini kapan ya, hasilnya gitu. Banyak ke-distract sama hal-hal lain. Exactly, ya kadang kayak gitu sih. Itu adalah Tapi emang juga kadang emang ada mahasiswa yang kayak takut nanya di kelas karena takut dicap kayak apaan sih lu gitu aja nggak ngerti gitu. Iya, itu sering banget. Jadi kayak orang tuh buat nanya juga jadi takut dicap ini itu kayak gitu. Menurut ibu hal kayak gitu tuh gimana Bu? harusnya dihindari sih, karena kan kita sebagai ya I'm gonna say that kita adalah insan komunikasi ya teman-teman ya. Kita harus lebih komunikatif, kita harus lebih proaktif gitu kan, apalagi kalau misalnya untuk bertanya apa yang kita tidak tahu, itu sangat amat normal. Apalagi teman-teman kan ini adalah waktunya ya, teman-teman di lingkungan kuliah, kampus, ini adalah momen dimana teman-teman bisa lebih banyak nanya. Kalau misalnya di dunia kerja, it's kind of different, itu sangat berbeda, dimana teman-teman akan lebih ke learning by doing, ya kan? Jadi teman-teman belajar sambil melakukannya. Tapi kalau sekarang teman-teman ada wadah untuk bertanya, untuk berdiskusi, gunakan itu sebaik mungkin, gitu. Itu advice aja. Iya, oke. Terima kasih advice-nya.
Semoga kita jadi lebih sering nanya dan nggak takut dijudge ya. Iya dong, kayak Harus lebih sering nanya ya. bener. Soalnya kalau misalnya kita mikirin orang lain terus emang orang lain mikirin kita. Betul. Benar ya. Betul. Iya kan? Oke. Terus juga banyak dosen yang ngejelasin dengan pakai bahasa yang kayak mahasiswa tuh jarang paham gitu, Bu. Mungkin bagi dosen tuh ini kalimat kata bahasa yang biasa aja gitu, umum lah. Tapi bagi mahasiswa tuh ini bahasa apa sih? Ini bahasa dari planet lain deh kayaknya. Dan ada juga beberapa dosen yang nggak ngejelasin gitu maksud itu tuh apa. Waktu itu pernah di semester 2, salah satu dosen kita tuh mention kalau misalkan dia tuh lebih sering pakai bahasa-bahasa yang yang familiar gitu di telinga mahasiswa kayak gitu. Dan itu tuh menurutku bisa jadi bikin kesalahpahaman yang gede banget gitu, yang besar banget di mahasiswanya sendiri gitu. Jadi kayak beda banget cara pemikiran dosen dan mahasiswanya tuh beda banget menurutku. Jadi dosennya tuh nggak mencoba untuk pakai bahasa yang normal atau ngejelasin ulang, dan mahasiswanya tuh juga takut untuk nanya ini bahasa apa sih kayak gitu. Menurutku itu tuh bisa bikin apa ya, mahasiswanya tuh jadi kayak males juga, Bu. Jadi, Apa sih? Kalau orang sekarang bilangnya mungkin nggak mudeng ya. Masuk kanan keluar kiri gitu. Iya, untung bukan masuk kanan keluar Jagorawi. Oke guys, here's the thing ya, sebenarnya ya mungkin ya karena kita belajarnya lebih dulu daripada teman-teman semua ya. Jadi pasti untuk secara keilmuan, experience pasti kita juga punya pengalaman yang jauh lebih banyak dari teman-teman gitu. Karena kita juga hidupnya duluan ya. But the thing is, sebagai tenaga pendidik ya balik lagi, kita punya beban moral di mana apa yang kita sampaikan di kelas itu harusnya bisa nyampe sih ke mahasiswa. Jangan sampai apalagi kalau misalnya nanti udah kayak UTS, UAS, itu kan sebenarnya ajang sebagai kita dosen itu untuk evaluasi apakah materi yang disampaikan di kelas itu bisa membuat mahasiswa paham atau tidak. Nah sebenarnya kalau misalnya teman-teman kayak gitu, either teman-teman bisa langsung googling artinya apa, teman-teman take note ya, misalnya kayak ada binder kan, take note, terus teman-teman cari nanti artinya apa, atau teman-teman bisa langsung tanyain aja ke dosennya. Gak apa-apa kok buat kita kayak bilang, sorry Bu, Pak, kita nggak familiar dengan istilah tersebut, artinya apa ya, gitu. Jadi apa ya, kalau misalnya kita ada di kelas, yang memang kita harus bangun ya sebagai insan komunikasi, balik lagi, ya gimana caranya kita bisa membangun mutual understanding, jadi kesepahaman antara dua belah pihak, nggak cuma dari mahasiswa maupun dari tenaga pendidik juga. Karena kalau misalnya teman-teman mahasiswa dan mahasiswa yang selalu mengerti dosen, kapan dosen juga bisa belajar untuk bisa memahami kalian, ya kan? Karena di kelas pun kita sebagai pendidik sebenarnya kita juga belajar bagaimana caranya agar informasi atau materi yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik dan teman-teman bisa paham, itu sih. Tapi Bu selama jadi dosen ini pernah ke pressure nggak sih Bu, kayak ini anak-anak paham nggak ya, tadi saya ngejelasin paham nggak ya mereka gitu, Ibu pernah ngerasain itu nggak? Itu sering sih, overthinking ya. sering karena gini, apalagi saya ya kadang saya yaitu mix antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, saya juga kadang bingung untuk mentranslate gitu kan apa yang ada di otak saya untuk ke bahasa Indonesia, karena mungkin itu adalah apa ya, bahasa yang biasa saya gunakan sehari-hari ya, dan mungkin berbeda dengan apa yang biasa teman-teman gunakan juga. Nah itu sebenarnya apakah teman-teman itu bisa memahami dengan baik atau tidak istilah-istilah, walaupun saya rasa kayaknya Gen Z ngerti, tapi ternyata tidak semua Gen Z pun mengerti. Alhasil saya coba untuk lebih ke ya udah, saya ngomong apa saya kasih translate-nya, saya ngomong apa kalau saya nggak tahu saya tanya, saya lempar ke mahasiswa saya, what do I say ini bahasa, terus kayak pasti ada aja yang jawab kan, ya kan. Nah itu caranya saya untuk selain untuk bonding di kelas, itu juga cara saya untuk ya udah teman-teman pasti tahu nggak sih, jadi saya tahu takarannya di mana, segimana, nah kayak gitu. Jadi overthinking itu udah Pasti banget apalagi kalau misalnya ada di nilai UTS yang kayak waduh kok bisa ya gitu, kayak di luar atau di bawah ekspektasi kita gitu sebagai dosen. Pasti kita juga kayak aduh gimana ya caranya biar nanti di UAS itu mereka bisa lebih mengerti, mereka bisa lebih paham. Itu juga salah satu tantangan terbesar sebagai dosen sih. Apalagi bentar lagi UAS ya, udah Januari kan udah bentar lagi ya. Benar. Aku mau nanya nih,
menurut Bu Molly nih, kalau misalkan sekarang tuh gaya mahasiswa belajar itu kan beda-beda. Terus gimana sih caranya Bu Molly itu menyesuaikan cara ngajarnya ke kita-kita yang secara tuh Gen Z yang kayak kadang kurang mudeng gitu kan? Gimana? Oke, mungkin teman-teman juga ngerasain di kelas saya coba untuk gunakan games, dan apalagi saya lebih banyak ke diskusi kelompok di kelas. Dan jujur saya pribadi jarang banget minta teman-teman bawa tugas ke rumah, ya kan. Nah itu yang sangat ingin saya embrace ke teman-teman untuk bisa mengencourage gimana sih teman-teman itu bisa lebih melakukan teamwork, dan teman-teman juga bisa melakukan diskusi yang produktif dengan waktu yang limited. Dan yang kedua yaitu dengan cara games, karena kalau misalnya games itu lebih fun ketika kita bisa belajar sambil bermain kan ya. Nah itu yang saya ingin tekankan, bahwa metode belajar itu nggak selamanya harus serius, nggak selamanya saya harus siapin gitu kan ya, nggak kayak gitu. Terus namanya harus mematok pada itu ya, modul gitu. Terus kalau misalkan ibu jarang banget presentasi ya di kelas kita, dan bahkan hampir kayaknya nggak pernah deh presentasi ya. Kelompok ya. Iya. Kenapa ibu nggak memilih untuk metode pelajar presentasi kayak gitu, daripada ibu kan memilih sekarang kayak ibu ngejelasin, ngasih contoh, diskusi. Sedangkan dosen-dosen lain tuh ngikutin katanya sih ya Bu, katanya sesuai dengan modul tuh ada presentasi. Kenapa ibu memilih untuk kita ngajak diskusi bareng-bareng dibanding presentasi? Karena gini guys, ketika kita presentasi, saya yakin banget semua dosen udah mengaplikasikan itu. Tapi ketika kita berdiskusi, kita brainstorming ya, kita punya pandangan yang berbeda terhadap isu atau kasus yang saya berikan, itu outputnya akan berbeda. Toh gitu ya, kayak kemarin di pertemuan berapa saya minta teman-teman presentasikan yang waktu Adidas dan juga Adidas dan IKEA kan. Nah ada momen-momen kayak gitu. Untuk apa? Untuk mengukur pemahaman teman-teman. Di situ aja menurut saya cukup. Jadi nggak dibagi per pertemuan kita presentasi berapa orang kayak gitu ya Bu? Kalau saya pribadi sejauh ini belum menggunakan metode itu, tapi saya pengen balikin ke teman-teman ya. Menurut teman-teman gimana metode yang selama ini saya gunakan? Mungkin saya juga bisa evaluasi dari sini. Kalau dari aku lebih suka cara ngajarnya Bu Molly yang brainstorming, terus main game, apalagi kayak stiker gitu. Jadi kita tuh kayak ada ambisi buat main banyak stiker gitu. Iya benar, mode kelompok. Iya, kalau misalnya di buku tuh kayak motivasi banget. Aduh, dia sudah buku, aku belum nih gitu kan. Jadi kayak pengen tersaingi, nggak mau tersaingi gitu. Jadi pengennya mau cepet-cepet dapat begitu kan. Gitu. Iya, apalagi di kelas kita tuh kompetitif banget menurutku. Sangat-sangat kompetitif banget. Jadi kayak pakai cara ibu yang stiker, ada reward segala macam tuh sangat efektif banget menurutku dibanding kita presentasi tanya jawab kelar gitu. Soalnya dengan kayak gitu tuh ibu bukan cuma ngejelasin dari modul, tapi juga ibu tuh ngasih contohnya tuh lewat di kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Itu sangat efektif sih Bu. Terima kasih banyak ya guys. Itu kita komplimen. Thank you. Kalian juga emang kadang ada dosen yang dia tuh datang, ayo presentasi sekarang gitu. Udah selesai presentasi 1 sampai 2 kelompok, udah selesai, habis itu pergi dosennya nggak ngejelasin apa-apa. Jadi kita kayak nggak paham maksudnya apa, karena kalau misalkan mahasiswa yang ngasih penjelasan itu kan mereka dari AI jadi buatkan presentasi dengan judul begini-gini gitu kan, jadi nggak paham. Kita sebagai mahasiswa juga perlu penjelasan dari dosen, gimana sih, apa sih, misalnya kayak kemarin aku juga belajar tentang kayak echo chamber, masih ada teman-teman aku yang kayak echo chamber apaan, echo ember gitu kan, udah nggak paham gitu. Iya, balik lagi kayak tadi banyak bahasa-bahasa yang familiar, apalagi sekarang kan banyak yang dari SMA tiba-tiba ke kuliah gitu. Terus juga tiba-tiba ke ilmu komunikasi yang dulunya misalkan IPA IPS tuh nggak belajar encoding decoding kayak gitu kan. Jadi kayak mereka tuh kaget semester 1 mungkin pasti. Terus juga ya kan kaget kan, encoding dan decoding tuh apa sih sebenarnya kayak gitu. Banyak banget bahasa-bahasa baru yang nggak dipahami sama mahasiswanya, dan dosennya juga masih banyak yang nggak ngejelasin itu tuh artinya apa kayak gitu. Dan sebenarnya ya yang saya pahami selama saya juga pernah berkuliah guys, sebenarnya ya itu sebenarnya di kuliah atau di university ya, di kampus adalah sebuah sarana buat kita sebenarnya bisa nambah ilmu, kita bisa nambah knowledge dari istilah-istilah yang kita nggak tahu, akhirnya kita jadi tahu gitu kan. Ya cuman balik lagi ke treatment dari tenaga pendidiknya, apakah dia punya sense of belonging yang tinggi untuk bisa memajukan
anak-anaknya gitu kan ya di kelas, atau memang ya udah ngajar cuma sekedar ngajar. Tapi kan balik lagi setiap orang treatmentnya berbeda-beda ya gitu. Ada satu topik lagi nih yang menurutku tuh kayak bikin aku penasaran banget sebenarnya. Oke. Banyak dosen-dosen tuh kayak di chat jarang balas, susah di reach out gitu kan. Itu tuh jadi keresahan mahasiswa akhir terutama kan. Ibu pernah ngalamin kayak gitu nggak sih Bu pas skripsian waktu itu? Alhamdulillah ya, glad to say saya nggak pernah ngalamin hal yang seperti itu di kampus saya. Jadi komunikasi yang berjalan selama saya berkuliah selalu lancar ya, alhamdulillah. Cuman guys, tadi teman-teman mention itu ya, saya jadi gimana ya, tertampar saya karena saya juga salah satu oknum guys yang jarang balas chat. Cuman kalau misalnya konteksnya izin ya, oke saya baca dan oke orang ini tidak hadir di kelas saya, oke. Tapi kalau misalnya konteksnya tugas, pasti saya akan balas dan pasti akan saya review. Cuman kalau misalnya untuk membalas kayak, Bu saya nggak hadir ini, oke saya cuma cukup tahu aja, bukan berarti dosen nggak baca ya guys. Tapi mungkin handphone saya juga akan meledak kalau saya balesin satu-satu. Karena kadang ya, nggak semua dosen itu kan punya 2 handphone, kayak handphone pribadi atau handphone kerjaan. Ada yang kayak saya 1 handphone, tapi nggak tahu saya sekarang akhirnya consider untuk ya bedain juga ya yang mana kerjaan dan yang mana pribadi, karena at the end semuanya jadinya numpuk gitu. Apalagi kan kayak beban dosen juga nggak cuman ada mengajar di kelas gitu ya dari Senin sampai Sabtu, tapi kan kita juga ada yang namanya tridharma ya gitu, ada yang namanya pengabdian, ada yang namanya penelitian. Jadi di luar itu juga kegiatan kita juga cukup padat gitu. Jadi kayak nggak sesimpel yang teman-teman nggak cuma ngajar. Iya, it's not that simple as you think gitu kali ya. Itu sih, jadi ya mohon dimaklum. Jadi kayak pembelaan ya, kalau klarifikasi nih. Cuman ya itu, ya itu sih. Jadi kayak kalau misalnya memang urgent, follow up aja ya. Kalau misalnya memang cuman izin ya pasti beliau itu baca pasti. Gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman urgent tugas atau kayak hari ini kan kita ya ketemu ya, kita bikin appointment, nah itu kenapa saya balasnya cepat, karena ya gitu ini adalah agenda yang penting juga untuk saya gitu. Info baru nih guys, ternyata dosen tuh nggak cuma ngajar, ada kegiatan-kegiatan lain di kampus yang kayak nggak pernah terpikirkan mungkin ya sama mahasiswanya. Ibu boleh ceritain satu kegiatannya nggak Bu? Apa sih di Unpam tuh dosen tuh ngapain selain ngajar? Oke, yang tadi ya saya bilang penelitian dan pengabdian. Nah kebetulan karena saya baru aja ngelakuin menyelenggarakan penelitian di bulan lalu, akhir bulan November. Jadi kita tuh ada yang namanya pengabdian kepada masyarakat. Itu tuh kalau misalnya saya bilang ya teman-teman di kelas kan, ini kayak program CSR-nya dosen lah ya. Gitu, itu tanggung jawab dosen terhadap sosial. Jadi saya melakukan pelatihan storytelling untuk salah satu yayasan yang biasanya membuka donasi buat anak-anak yang kurang mampu di daerah-daerah yang terpencil. Nah teman-teman nanti kalau misalnya ada dosen yang nyari mahasiswa untuk PKM, teman-teman ikutan aja karena bisa buat poin KAK juga tahu. Seru banget, aku pengen banget ikut kayak gitu, cuman nggak ada kita infonya. Iya, kadang kita kurang informasi juga sih itu. Itu kalau kayak gitu tuh emang informasinya dari siapa sih? Dari dosen apa langsung dari ketua kelas? Oke, kalau saya tuh kemarin saya lelang di grup ketua kelas. Guys ada yang mau nggak gitu ikutan saya PKM? Jadi buat yang mau japri saya dari grup ketua kelas itu. Jadi kan saya nggak bikin yang grup per kelas ya teman-teman ya. Jadi saya cuma nanyain ke grup ketua kelasnya aja. Kebetulan ada 2 ketua kelas yang mau, yang willing, akhirnya saya langsung ajak. Nah karena sekarang sudah ketemu teman-teman, saya sudah ada di kelas juga, jadi saya tahu teman-teman yang bisa potensi untuk saya ajak. Dari situ saya bisa tahu teman-teman yang mana yang bisa saya ajak untuk semester depan gitu. Kayak mungkin next semester kita bakal ikut kali ya, kayaknya Seru banget, aku mau. Tapi ada satu pertanyaan, ini pertanyaan terakhir mungkin ya Bu. Oke. Menurut Ibu, gimana sih batasan mahasiswa sama dosen tuh kayak gimana? Batasannya sampai mana? Kayak nih komunikasinya cuma bisa sampai sini kayak gitu. Ibu ngebatasin interaksi Ibu sama mahasiswa tuh kayak gimana? Oke. To be honest ya guys ya, as long as saya ngajar, saya nggak begitu yang set boundary setinggi itu. Cuman
alhamdulillah kayak karena mungkin teman-teman juga sudah mengerti dan memahami, teman-teman juga sudah aware bahwa saya adalah dosen, pun kita misalnya ketemu di mana atau kita nongkrong dan lain sebagainya, teman-teman juga masih tahu gitu, oh gimana caranya respect sama beliau gitu. Kadang ada beberapa yang ketemu sama saya di luar manggil saya kakak, tapi ketemu di kampus tetap manggil saya ibu. Jadi sebenarnya itu apa ya? Itu nggak saya set gitu ya. Karena gini, yang pasti saya nggak bakal mungkin cerita soal kehidupan pribadi saya. Itu cara saya set ya. Yang pasti. Terus juga yang kedua ya pasti juga saya karena sebagai tenaga pendidik atau dosen ya gitu. Saya juga I have to apa ya? See that you guys bisa menularkan energi-energi yang baik juga. Kayak misalnya saya selalu coba untuk cheer, lebih fun gitu kan, ketawa, senyum dan lain sebagainya. Yaitu untuk bisa ya udah teman-teman, saya sebagai tenaga pendidik di sini, saya sebagai dosen dan teman-teman juga harus bisa senang dan suka dengan mata kuliah ini. Betul gitu. Terus ya itu sih paling ya teman-teman sendiri sebenarnya sudah mengerti dan memahami ya bahwa tetap ada gap gitu antara dosen dan mahasiswa, walaupun kita sudah dekat, walaupun kita sudah sering nongkrong, at the end teman-teman juga kalau misalnya saya respect sama teman-teman, teman-teman juga pasti akan respect sama saya, right? Harus saling respect gitu ya, masih ada boundary sama batasan ya, mahasiswa tetap mahasiswa, dosen tetap dosen gitu. Karena juga kadang tuh saya kesel ya kalau misalkan ada dosen masuk kelas sampai bete banget tuh, kita juga sebagai ikutan bete jadi kayak apaan sih ini dosen datang kayak bete gitu lah, jadi males, jadi kayak ganggu dengan pembelajarannya gitu. Yes. I can feel that guys. Ya, itu ngaruh banget ke proses belajar sih menurutku. Jadi kayak dosen datang mukanya bete, kayak mungkin entah dia sedang kayak gimana kondisinya, tapi menurutku harusnya dosen masuk dengan keadaan yang siap ngajar, ceria, biar juga ikutan energinya tuh, mahasiswanya energinya ikut happy kan. Betul. Apalagi teman-teman tuh kelasnya tuh rame loh ya, kalau misalnya saya meriah gitu. Kayak anak-anak mahasiswa kita kan kayak ceria-ceria, apa aja diketawain, apa aja dibahas, apa Parah, saya kemarin nyeker aja diketawain, padahal saya kan habis kehujanan. kasihan banget kehujanan loh. Makanya walaupun Bu Molly juga habis kehujanan tuh, menurut aku kayak kalau dosen lain pasti udah kesel gitu ya. Jadi Bu Molly tuh lebih bisa menempatkan posisi sebagai Amin, thank you. Ya, jadi sebenarnya menurutku interaksi anak kelas kita sama Bu Molly tuh efektif banget, dari cara ngebelajar Bu Molly, terus gimana Bu Molly komunikasiin segala hal ke anak kelas tuh jelas banget, nggak bikin anak kelas tuh kayak ini apa sih menurutku ini beneran. Jadi kayak cara ngajar Bu Molly di kelas kita, dan menurutku sendiri tuh bagus banget Bu, sumpah. Aku impress banget sama Bu Molly, cara ngajarnya enak banget, terus juga nggak kaku sebenarnya kayak gitu. Kalau menurut aku juga suka sama Bu Molly dari dosen-dosen yang lain ya, karena udah muak banget, maksudnya enggak gitu. Maksudnya aku pribadi emang lebih suka Bu Molly karena mungkin emang kita masih ada sama pikiran lah ya, terus agak santai juga. Terus habis itu juga kalau misalkan pembelajaran itu Bu Molly juga cuma ngasih modul, cuma nyuruh kita presentasi doang, tapi ada kayak contoh-contoh visualnya lah, contoh studi kasus yang aslinya lah gitu kan. Jadi kita tuh paham gitu sebagai mahasiswa tuh kayak oh gitu ternyata, oh iya, oh gitu. Bu Molly, terima kasih banyak atas waktu dan insight yang Bu Molly berikan ke kita siang ini. Jadi kita bisa tahu gitu POV dosen tuh ternyata kayak gini gitu. Semoga kalian yang nonton juga bisa ngertiinnya posisi dosen tuh kayak gimana, jangan cuma ngedumel aja kayak gitu. Jadi dosen tuh nggak gampang, karena mereka juga pasti punya tugas mereka sendiri gitu kan. Mereka juga punya masalah mereka sendiri, jadi nggak cuma mahasiswa doang gitu. Jadi kayak kita tuh harus sama pengertian lah ya gitu kan. Terakhir nih Bu Molly, ada pesan untuk mahasiswa di sana? Oke, saya cuma punya satu quote yang akhirnya banyak sekali anak-anak ini tuh inget sama omongan saya. Kalau misalnya takut terus, kapan beraninya? Don't be afraid to ask ya, feel free to ask, karena di kelas itu adalah tempat teman-teman untuk banyak belajar dan salah. Ya? Betul.
Dan Karena di mana semoga lagi ya kalau bukan di kelas gitu kan. semoga kedepannya dimanapun itu, kelas manapun itu, semoga komunikasi di kelas juga jadi lebih bisa dua arah ya guys. Jangan cuma satu arah, jangan cuma dosen doang yang ngomong. Oke, terima kasih semuanya. Thank you. Sampai ketemu di